Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya fi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad, ad-dunya utawi dunya. Ad-dunya utawi dunya iku syai'ani perkara loro. Ad-dunya utawi dunya iku syai'ani perkara loro, la salisa kang ora ono perkara kang kaping telune iku maujud. La salisa kang ora ono perkara kang ngaping telune iku maujud. Lahuma kedua syai'ani. Lahuma kedua syai'aini. Ahaduhuma rupane utawi salah sijine syai'ani. Ahaduhuma rupane ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani iku hubbul mali cinta harta. Iku hubbul mali cinta harta. Iku hubbul mali cinta harta. Wal akharu utawi kang weneh itu lain. Wal akharu utawi kang weneh yang lainnya iku hubbul jahi cinta pangkat. Iku hubbul jahi cinta pangkat. Iku hubbul jahi cinta pangkat. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya faman moko utawi sapane wong. Faman moko utawi sapane wong zahida kang geting sapa man. Zahida kang geting ento benci. Geting. Zahida kang geting sapa man fil mali ing dalem pondo atau harta ya bahasa Indonesianya. Fil mali ing dalem pondo atau harta. Wal jahilan pangkat. Fahuwa moko utawi man zahida fil mali wal jah. Faman moko utawi fahuwa moko utawi man zahida fil mali wal jah iku siddiqun wong kang banget temene. Iku siddiqun wong kang banget temene. Ini 2 hikmah saja untuk hari ini ya. Untuk siang ini 2 hikmah saja ya. Insyaallah dapat diskon. 2 hikmah saja siang ini. Oke. Biasanya kan sampai 3 sampai 4 itu ya. Sekarang 2 saja. Waman utawi sapane wong Waman utawi sapane wong zaida kang geting sapa man. Zaida kang geting sapa man fil mali ing dalam bondo. Dunal jahi ora pangkat. Fahuwa maka utawi man zahida fil mal dunal jahi
Fahuwa moko utawi man zahida fil mal dunal jah iku murain wong kang pamer. Iku murain wong kang pamer. Yarhamukallah. Waman utawi sapane wong zahida kang keting sapa man Zaida kang keting sapa man fil jahi ing dalem pangkat wa ahabba lan cinta sapa man al mala ing bondo ing harta wa ahabba lan cinta sapa man al mala ing harta ing bondo fa huwa maka utawi man zahida fil jahi wa ahabbal mal iku laimun wong kang ino. Iku laimun wong kang ino. Waman utawi sapane wong ahabba kang cinta sapa man, ya Allah. Waman utawi sapane wong ahabba kang cinta sapa man almala ing bondo harta wal jahalan pangkat kana moko ono sapa man iku asgoru. Oh, keliru ini. Kana moko ono opo asgoru ukubatihi. Ya Allah, filenya di belakang itu. Maaf ya, maaf. Iku kana ono opo asgoru ukubatihi. Nah, tuh sokomannya sampean buang. Ka iku kana ono opo asgoru ukubatihi. Opo asgoru ukubatihi. Luweh cilik-cilike siksane man. Kana ono opo asgoru ukubatihi luweh cilik-cilike siksane man. Luweh cilik-cilike siksane man. Iku hirmanahuma kaaling-alingi almal wal jah. Iku hirmanahuma kaaling-alingi almal wal jah. Ay hirmanan minhuma. Kaaling-alingi saking almal wal jah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hikmah ini Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan bahwa dunia itu hanya ada dua macam, tiada yang ketiga. Jadi dunia itu hanya ada dua macam, tidak ada yang ketiga. Berarti kalau sudah dunia itu berarti sudah mendua gitu ya. Ahaduhuma hubbul mal. Dunia yang pertama adalah hubbul mal, cinta harta. Wal akhar hubbul jah. Yang kedua adalah cinta pangkat. Jadi harta dan pangkat itu semuanya tergolong dunia. Faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiq. Maka barang siapa orang itu tadi benci, artinya tidak mau, tidak meletakkan sedikit pun di dalam hatinya al-mal wal jah, dari harta dan pangkat, fahuwa siddiq. Maka orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh itu dia benar-benar hanya sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuh itu memfokuskan tujuannya, mensungguhkan kemantapan atau hadapan hatinya. Ongko olehna madhep gitu. Ya di sini madhep bahasanya bawah ya. Apa menghadap itu. Nah, ongko olehna ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud siddiq. Ya dia sungguh-sungguh menghamba, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menoleh kepada yang lain. Jadi dunia itu kan, kita di dunia itu kan sebenarnya kan punya tujuan gitu ya.
tujuan kita hidup di dunia itu tiada lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Kita itu disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lahir di dunia itu sebagai orang asing. Nah, kita harus kembali ke tempat asal kita, gitu, ke rumah kita yang asli. Apa itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kembali ke sana itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menjadi orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan kita sepertinya. Sebenarnya itu tujuan kita, yaitu mendapatkan ridho Allah. Nah, tapi yang namanya orang perjalanan gitu ya. Malam-malam bayi itu kan. Malam-malam bayi ajalan dari Dinto ke Tambak. Itu sudah banyak orang berjualan kan gitu kan. Berjalan dari sini saja ke Tambak itu banyak orang jualan itu. Banyak orang yang berjualan. Banyak godaan di pinggir jalan gitu. Nah, yaitu dunia itu. Jadi dalam perjalanan kita itu banyak orang berjualan, ibaratnya begitu. Banyak hal-hal yang menarik di kanan kiri di sisi pinggir jalan. Sehingga kalau kita sudah tertarik, sudah berhenti di sana ya. Nah, kemudian membeli jualan itu begitu misalnya. Atau kemudian kita mampir gitu kan. Kita di tengah perjalanan kita mampir di sana, nah kita menikmati keindahan gitu ya, kenyamanan pinggir jalan itu tadi. Lalu seberapa lama kita akan terlena dengan aneka ragam keindahan pinggir jalan yang bukan tujuan awal kita perjalanan itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, sampai kapan kita akan terlena dengan itu? Makanya disebutkan itu apa itu namanya? Nah, malam ya'mal bil maksud i'radun anil maksud itu. Orang kalau sudah melakukan hal yang bukan tujuannya, maka dia sudah berpaling dari tujuannya. Maka itu adalah bentuk berpalingnya dia dari tujuannya. Tujuan kita ke Tambak misalnya, gitu ya. Misalnya atau ke Ponggola. Nah, tujuan kita ke Ponggo, ziarah ke Walia Zainab misalnya. Tapi kemudian di Tambak ternyata kita mendapatkan banyak sekali berbagai macam hidangan itu ya, yang membuat kita itu ingin membeli. Atau kemudian kita terlena di Labuan gitu. Di Labuan kita melihat pemandangan laut yang sangat indah, akhirnya kita berhenti di sana, menikmati. Sampai kemudian lupa waktu, lupa tujuan kita yang asalnya berziarah ke Ponggo itu misalnya. Nah, seperti itulah itu perjalanan di dunia itu ya begitu. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang ridho dan diridhoi. Begitu. Bagaimana caranya? Fadkhuli fi ibadi gitu kan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka cara kita akan ridho, agar kita ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masuk menjadi seorang hambanya. Bagaimana menjadi hambanya Allah? Ya siddiq itu. Nah, benar-benar menghamba, benar-benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu saja sudah cukup. Jadi benar-benar melakukan perintahnya gitu. Kalau orang sudah melakukan perintahnya, sudah sadar gitu ya, oh ini diperintahkan, ini dilarang, ini tidak boleh, ini sunnah. Itu saja sudah cukup. Nanti dia tidak akan meremehkan sekecil apapun hal itu. Begitu gitu. Nah, selanjutnya, nah itu dunia. Itu orang yang pertama itu ya. Malam ya'mal bil maksud i'radun 'anil maksud. Orang yang sudah tidak melakukan apa yang menjadi tujuannya. Tujuan kita misalnya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah misalnya. Ternyata kok sekali saja kita sudah, tujuan kita misalnya khataman Al-Qur'an. Sekali saja kita lupa tidak memegang Al-Qur'an. Ya wis, i'radun 'anil maksud. Maka dia berpaling dari tujuannya. Semakin banyak dia terlena dengan tidak melaksanakan Al-Quran, tidak melaksanakan membaca Al-Quran. Sama dengan kemarin itu, man ta'awwadha naqdul azaim, orang yang menunda-nunda keinginan, orang yang orang yang terbiasa merusak itu ya. Man ta'awwadha naqdul azaim, orang yang terbiasa merusak keinginan kuatnya, maka dia akan terhalangi dari tujuannya.
sudah terbiasa menunda-nunda. Wa man zaida fil mal dunal jah fa wa mura'in. Orang yang dia benci dalam harta tapi tidak puji kepada pangkat, fa wa mura'in, maka dia orang yang pamer. Dia suka dijadikan pemimpin misalnya, suka jadi ketua, suka jadi orang yang terdepan. Meskipun dia tidak suka kepada dunia, tapi dia pamer. Pamer dengan kehebatan dirinya, pamer dengan kemampuan dirinya. Sondia sesongkuna paling bisa begitu misalnya. Akhirnya dia hubbu itu ya, hubbut taqaddum atau hubbul jah itu. Mun bene son jadi ketua rosak dunia ya misalnya. Mun bene son jadi presiden misalnya. Mun bene son jadi ketua pondok rosak dia pondok ya. Seperti itu misalnya. Nah itu. Kalau bukan saya yang menjadi A, menjadi B, menjadi C, tidak akan bisa ini begitu. Tidak akan berjalan ini, tidak akan terjaga, terlaksana amanah ini misalnya seperti itu. Orang yang murain, pamer. Wa man zaida fil jah wa habbal mal. Orang yang tidak suka atau benci, wa man zaida fil jah wa habbal mal fa walaim. Orang yang dia benci pangkat, benci kedudukan tapi cinta terhadap dunia, fa walaim, maka orang itu hina. Wa man ahabbal mala wal jah, orang yang cinta ke keduanya, wah ini ya. Sudah cinta dunia, sudah cinta pangkat. Waduh ya Allah. Bahaya sekali nih. Kana asgharu uqubati hirmanahuma. Paling kecilnya siksa orang tersebut adalah hirmanahuma, terhalangi dari almal wal jah. Orang kalau sudah cinta dunia ya, gampangannya beginilah. Ingin cepat kaya, akhirnya apa? Ikut trading. Oh ini trading gitu. Ikut kripto. Apa ya? Trading itu. Apa bahasanya trading itu ya? Ya trading sih bahasanya. Atau mungkin ingin jadi pebisnis lah bahasanya gitu ya. Ingin jadi pebisnis begitu. Nah, tujuannya memang cinta dunia begitu. Nah, terosoki, ingin punya harta banyak, ingin punya Lamborghini, Pajero Sport misalnya dan lain-lain itu. Itu ya. Ingin punya pulau sendiri gitu ya. Bawayan Everly gitu misalnya. Pengen punya yang begitu-begitu gitu. Nah, akhirnya dia mengumpulkan uang terus sampai misalnya akhirnya kan dia bertaruh begitu kan, bertaruh. Dia misalnya berasal dari keluarga yang tidak punya. Nah, akhirnya taruhan lewat hutang di bank misalnya. Ketika sudah hutang di bank, nah dia mencoba mengeluarkan uang tadi di hutang itu, dia buat bisnis dan lain-lain. Ternyata bisnisnya bangkrut. Bisnisnya bangkrut. Hutang numpuk, ya hutang numpuk tidak bisa membayar. Nah, kemudian bisnisnya bangkrut. Bisnisnya tidak sukses gitu. Nah, itu yang dimaksud hirmanahuma. Dia justru terhalangi dari harta itu tadi. Semakin kita mengejar dunia, semakin dunia itu lari dari kita. Itu beneran itu. Dan semakin kita tidak suka, tidak mau dengan dunia, nah, semakin dunia itu mengejar kita. Jadi memang seluruh hal yang ada di dunia itu terlihat indah begitu ya. Meskipun itu selain harta dan pangkat ini ya, nabes dakah orang lelaki begitu ya. Orang yang terlihat misalnya dia apa ya bahasanya? Kabarnya itu baik begitu ya. Misalnya Daniel itu kan. Oh Daniel itu ternyata orangnya rajin sholat, rajin ngaji gitu ya. Cinta Islam sampai mati misalnya. Tuh. Nah, kabarnya datang duluan itu. Akhirnya kemudian kita kan kepo gitu ya. Nah, tertarik cari tahu siapa Daniel begitu. Nah, akhirnya kemudian ketika didekati oleh Daniel gitu misalnya, atau ingin mendekat kepada Daniel dan lain-lain. Itu memang begitu ya. Itu ya. Itu kan. Karena memang semua yang ada di dunia ini apa ya? Diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam Al-Kahfi itu kan begitu. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ma 'alal ardi zinah, apa yang ada di atas bumi itu semuanya zinah, perhiasan. Terlihat indah, terlihat menggoda begitu ki. Ngabes es doger gitu ya. Langsung ngiler gitu ya.
gitu kan. Nah, oke, pada Nabi orang apa santoki. Nah, sebelum berbuka puasa lihat A, lihat B, terokap B itu ya. Tuh. Ketika sudah makan sedikit saja sudah kenyang, kicokop songkuna gitu kan. Meskipun orang itu kaya, orang itu miskin, semuanya yang makan ya satu piring ya cukup begitu. Enggak kemudian ketika kaya kemudian makannya harus satu nampan gitu kan, tidak. Senampan kadiri kan. Jadi sama saja songkuna itu. Tidak kemudian kalau tidak kemudian ketika orang kaya itu minum susunya apa sehari minumnya itu susu semua nggak ada air putih gitu kan, tidak. Justru air putih dia menyehatkan. Nah, kemudian dunia itu lah ini ada ini hal yang bagus itu. Apa itulah ada sebuah cerita ini ya. Jadi ada sahabat-sahabat Robi'ah. Jadi kemarin kan kita sudah membahas bercerita tentang Robi'ah al-Adawiyah gitu ya. Seorang wali perempuan itu. Nah, Robi'ah al-Adawiyah ini suatu waktu diziarahi oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya ini fadakaru ad-dunya, membahas tentang dunia. Nah, faqbalu ala dhammiha. Selanjutnya kemudian mereka sampai pada cerita terhadap buruknya dunia begitu. Nah, jadi pertama itu bahas dunia dulu, kemudian dijelaskan buruknya dunia. Mereka membincang buruknya dunia. Faqalat uskutu, kemudian Robi'ah al-Adawiyah ini berkata, uskutu an dzikriha. Diamlah kalian dari menyebutkan dunia begitu. Falaula mauqi'uha min qulubikum ma aksartum min dzikriha. Seandainya dunia itu tidak punya tempat, tidak punya posisi, tidak punya ongkun di hati kalian, ma'aksartum min dzikriha, maka kalian tidak akan banyak membicarakannya. Alaman ahabba syai'an aksaru min dzikrihi. Bukankah orang yang cinta terhadap sesuatu itu banyak mengingatnya? Tuh. Jadi kalau sudah cinta sesuatu itu pasti sering diingat, pasti sering disebutkan begitu. Kalau kita cinta dunia begitu juga. Nah, meskipun bahasanya itu dunia itu buruk A B C D E itu ya. Nah, tapi karena cinta dunia akhirnya dunia terus yang dibahas begitu. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi jangan kita itu terburu-buru ya. Meskipun kita itu berusaha semaksimal mungkin, artinya hutang apa sampai hutang bank dan lain-lain. Kok ternyata memang rezekinya itu belum banyak gitu ya. Rezekinya di hari itu hanya 100.000 misalnya, ya maka hanya 100.000 itu yang datang kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang suka terburu-buru. Man istajala bi syai'in uqiba bihirmanihi itu. Orang yang terburu-buru atas segala sesuatu, justru dia akan terhalang-halangi dari hal itu. Justru dia terhalangi dari hal itu. Itu ya. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang terburu-buru dengan sesuatu, justru dia akan dihalangi dari hal itu. Contoh mungkin misalnya, posisi masih tolibul ilmi, mencari ilmu. Nah, tapi kemudian terburu-buru. Terburu-burunya apa? Terburu-buru untuk mencintai seseorang gitu. Ya memang gimana ya? Memang rasa itu kan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kan. Kita tidak kuasa dengan rasa itu. Nah, tapi kemudian sikap kita adalah bagaimana dengan rasa itu kan. Nah, kok kemudian kita terburu-buru dalam mencintai seseorang padahal kita masih belum waktunya misalnya. Kita itu masih dalam waktunya mencari ilmu. Nah, maka kita akan terhalangi oleh orang itu. Misalnya ya banyak hal lah. Misalnya kemudian kita gagal. Terhalanginya itu ada dua hal. Bisa jadi terhalangi dalam ilmunya, bisa jadi terhalangi dari orangnya begitu. Orang yang kita cintai itu. Kan banyak itu santri itu ya yang kemudian sudah punya rasa dengan lawan jenisnya, tapi akhirnya kandas hanya karena lawan jenisnya itu tadi. Tapi akhirnya kemudian gagal hanya karena lawan jenisnya itu tadi dilamar oleh orang yang lebih sukses darinya, oleh orang yang lebih mapan darinya.
itu kan sudah bentuk contoh uqiba bihirmani, terhalangi dari tujuannya itu, dari keinginannya itu, karena dia sudah terburu-buru. Begitu juga dalam belajar, yang asalnya itu dia harus menempuh selama 3 tahun, kok tiba-tiba dia mempercepat gitu ya, hanya 1 malam, 2 malam gitu. Belajar materi ujian itu yang harusnya dipelajari selama 1 semester gitu, sampai kebut belajarnya cuma sebelum ujian 1 malam misalnya, ya itu hasilnya tidak maksimal, tidak mantap. Itu dunia itu. Manhuma la yushba'ani talibu ilmin wa talibu dunia. Ada 2 orang yang tidak akan pernah kenyang, orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia. Itu pasti kurang terus. Sekarang punya Lamborghini, pengen lagi besok punya pesawat jet, punya pesawat pribadi. Sekarang CEO, sekarang CEO 1 perusahaan, besok harus 2 perusahaan, harus 3 perusahaan. Ya seperti itu. Tidak akan selesai kalau urusan dunia. Sekarang punya istri 1, besok istrinya 2 itu ya. Terus 3, terus 4. Itu juga dunia itu. Istri itu. Sekarang anaknya 1, besok anaknya 2, 3. Anak itu juga bisa jadi dunia itu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu juga bisa berpotensi jadi perhiasan dunia. Ya itu ya, banyak ya. Nah, terus selanjutnya jam berapa nih? 2:30. Wah, Sanil. Berapa? 20 menit. Wip itu. 16:07. 14:07. 14:07 ya. Lumayan lah. Masih ada 13 menit. 23 menit. Masih ada setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aradi. Malam Jumat nanti malam Ki. Jumat libur entar. Libur. Oh berarti 4 ini. Entar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-aradi utawi bira-bira. Malamnya sudah libur malamnya. Tadi malam sudah libur. Masa nanti malam libur lagi? Oh, engkau Jumat libur. Alhamdulillah sekarang ngaji gitu. Sebenarnya sekarang itu boleh diajak ke Noko gitu. Tapi karena tadi malam kita sudah libur ngajinya itu kan. Jadi sekarang ngaji saja. Eman gitu. Jadi itu bentuk sayang gula itu. Dah tidak percaya. Loh benar ini. Justru begini ya. Apa itu Ninja Azil itu bilang gini, Ninja Azil itu. Orang Ninja Azil gitu. Ninja Azil itu istrinya Gus Kausar. Itu dawuh sebaik-baiknya love yourself itu adalah menjaga diri dari neraka, dan sebaik-baiknya insecure itu adalah insecure dalam ketika bodoh dalam hal agama. Sebaik-baiknya insecure itu ketika bodoh dalam hal agama. Tuh insecure. Lah, juga begini gitu kan. Apa itu kita kan sedang puasa ya, otomatis tubuh itu kan lemas gitu ya. Nah, mau ngaji itu sebenarnya juga kasihan itu karena kita lemas. Tapi ketika kemudian membiarkan kita dalam kebodohan itu justru lebih kasihan lagi gitu. Ya. Disuruh ngaji itu kasihan juga karena lemas, tapi justru lebih kasihan ketika membiarkan orang lain berada dalam kebodohan. Sayang. Orang itu kan semakin suka dunia, itu alasannya juga 4 gitu. Yang pertama itu adalah bodoh. Ya. Orang semakin berpaling dari akhirat, semakin berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta dunia, itu alasannya itu ada 4. Itu daunnya musannif Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya yang lain, dalam Risalah Mudzakarah ada 4.
Yang pertama itu adalah al-jahlu, dia bodoh begitu. Bodoh itu bahaya loh ya. Orang yang bodoh itu, jadi begini, dalam sebuah ini ya, bait itu dijelaskan bahwa kafa syarafan bil ilmi dakwahu jahil wa yafrau in amsa ilal ilmi yunsa. Satu hal yang menunjukkan ilmu itu mulia adalah orang bodoh itu suka kalau dia diakui sebagai orang pintar. Wa yafrau in amsa ilal ilmi yunsab, dan dia bahagia senang kalau disebut orang pintar padahal dia bodoh gitu. Kemudian yakfi khumulan bil jahala annani ura'u mata unsab ilahi wa agdob. Dan hal yang menunjukkan bahwa bodoh itu hina gitu ya, adalah aku sendiri ketika aku dinisbatkan sebagai orang yang bodoh itu aku tidak mau gitu. Itu sudah menunjukkan mulianya ilmu dan buruknya atau hinanya bodoh itu. Yaitu ketika dinisbatkan kepada orang itu ya. Orang yang bodoh saja suka ketika dianggap berilmu, dan kita saja itu tidak mau dianggap bodoh. Itu sudah cukup. Jadi itu pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Itu yang pertama bodoh. Yang kedua itu dhaful iman. Dhaful iman itu imannya lemah. Itu hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imannya lemah begitu. Iman naik turun gitu ya. Ya memang iman naik turun. Nah, makanya kita harus selalu berdoa agar diberikan iman yang kuat gitu kan. Makanya dalam doa tarawih itu kan Allahumma ja'alna bil imani kamilin itu. Semoga Allah membuat kita iman yang memberikan kita iman yang sempurna. Jadikan kita orang-orang yang sempurna dalam beriman. Itu ya karena lemahnya iman itu membuat kita semakin lupa kepada Allah. Yang ketiga apa? Tulul amal. Tulul amal itu panjang angan. Panjang angan itu merasa hidupnya masih lama. Itu nomor 3, tulul amal, panjang angan, hidup masih lama. Oh eson ki ngode, umurnya ki lanceng, tuh misalnya. Ya. Dan lain. Oh eson ki sehat misalnya, boleh ki sehat, tuh boleh tak sakit, jauh dari kata mati gitu misalnya ya. Apa aja malaikat Azrail gitu. Ya. Tak kira monceng eson itu misalnya. Padahal mati itu tidak ada yang tahu kan begitu. Tapi karena itu tadi ya, jadi memang rasa masa muda, rasa sehat, itu semuanya merupakan, kemudian harta ya, harta itu semuanya adalah hal-hal yang membuat kita itu terlena, kita itu lupa. Oke, itu. Yang terakhir adalah al-muharramat wasyubuhat. Hal-hal yang membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makan hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Begitu. Makanya penting bagi orang tua untuk memberikan rezeki yang halal kepada anak-anaknya. Karena itu menjadi salah satu kunci ilmu itu masuk. Anaknya menjadi orang solihah. Itu lewat rezeki yang halal itu. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saja sudah banyak ini ya. Al-aradi utai piro-piro bumi. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. Al-aradi utawi piro-piro bumi. Al-aradi utawi piro-piro bumi iku salasun telu. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita dari api neraka, lalu siapa kan? Al-aradi utawi piro-piro bumi iku salasun telu ardun rupane bumi. Ardun rupane bumi iza suqiyat ing dalam nalikane den sirami opo ardun. Iza suqiyat kang ing dalam den sirami opo ardun. Oh iya, kang ing dalam nalikane den sirami opo ardun. Iza suqiyat kang ing dalam nalikane den sirami opo ardun iku. Oh belum iku. Oh ya, harusnya sudah iku ini. Iya. Iku ambatat moko nukulake opo ardun. Iku ambatat gak usah apa-apa sebenarnya. Moko nukulake atau nukulake itu menumbuhkan kalau bahasa Indonesianya. Moko numbuhake gitu saja ya, mari kita oneng. Mari kita paham. Ambatat moko numbuhake opo ardun. Bahasa Jawanya itu nukulake, bukan menjadi tukul arwana ya. Nukulake opo ard, numbuhake opo ard.
al usba ing suket teles. Usba itu rumput basah. Al usba ing suket teles. Wal kala alan suket kering. Wal kala alan suket kering. Usba itu rumput basah, kala itu rumput kering. Suket itu bahasa Jawanya, rumput. Suket kering. Wa masaluha utawi umpamane ardun idza sukiyat, berarti ardun yang pertama. Wa masaluha utawi umpamane ardun idza sukiyat ila akhirih minan nasi saking menungso. Minan nasi saking menungso iku alladzi wong. Ini kalau gak selesai emang ini agak cepat ya. Iku alladzi wong yata'allamu kang belajar sapa alladzi. Yata'allamu kang belajar sapa alladzi wa yafhamu lan faham sapa alladzi fil ilmi ing dalam ilmu. Fakama moko hale kaya fakama annan nabata moko hale kaya dene setuhune pira-pira tetukulan. Fakama moko hale kaya dene setuhune pira-pira tetukulan. Iku laisa ora ana apa nabat. Ora ana apa nabat iku ainal ma'i kahanane banyu. Walakinnal ma'a tetapi ne banyu iku sababu husulihi. Sebab hasile nabat. Fakadzalika moko iku hale kaya dene annan nabat laisa ainal ma ila akhirih. Fakadzalika moko iku hale kaya dene annan nabat laisa ainal ma. Al fahmu utawi faham. Al fahmu utawi faham iku laisa ora ono apa faham. Iku ainal ilmi kahanane ilmu. Walakin anil ilmi tetapi ne saking ilmu yakunu ono apa faham. Wal ardu utawi bumi. Jadi bumi atau tanah itu ada tiga ya, ada tiga macam. Yang pertama adalah bumi tanah yang ketika disiram maka akan tumbuh rumput basah, rumput kering. Nah, contoh manusia yang seperti bumi ini adalah ketika dia belajar dan dia faham dalam ilmu. Artinya apa? Artinya dia kan seperti tanah manusia itu. Kemudian ketika disiram air, disiram ilmu, diberikan ilmu setelah belajar dan faham ilmunya, nah maka dia akan tumbuh, tambah dalam dirinya itu ilmu itu tadi. Akan tetapi ilmu itu, akan tetapi kefahaman itu, sebagaimana annan nabat laisa ainal ma. Seperti halnya tumbuhan itu bukan esensi atau bukan hakikat dari ilmu tadi. Walakinnal ma' sababu husuli. Faham itu bukan ilmu itu. Jadi orang faham itu ya sebenarnya kefahaman orang itu bukan kahanan atau bukan hakikat dari ilmu itu. Tapi dari ilmu kefahaman itu muncul. Wal ardu astaniyatu. Wal ardu utawi bumi. Itu nanti ada itu ya. Wal ardu utawi bumi asaniyatu kang kaping pindho iku tamsiku ngeker opo aret. Asaniyatu kang kaping pindho iku tamsiku ngeker opo aret. Almaa ing banyu. Almaa ing banyu. Wala tumbitu lan ora nukulake opo aret. Alkalaa ing suket. Wala tumbitu lan ora nukulake opo aret. Alkalaa ing suket. Wa masaluha utawi umpamane ardu asaniyah minan nasi saking manungso iku masalul ladzi umpamane wong yahfadu kang hafal sapa alladzi al ilma ing ilmu.
wala yafham, tapi wala yafham lan ora faham sapa alladzi, wala yafham lan ora faham sapa alladzi fihi ing dalam ilmu, fi ing dalam ilmu. Wa idza ra'aita, nah, contoh bumi yang kedua adalah bumi yang dia atau tanah yang menahan air dan tidak, jadi ketika disiram air, airnya itu ditahan, tidak kemudian menumbuhkan tumbuhan atau tanaman, baik rumput-rumput. Dan manusia yang seperti ini adalah manusia yang hafadul ilm wa la yafham fihi. Dia hafal ilmu tapi dia tidak faham terhadap ilmu. Nah, dia hafal saja tapi tidak faham. Nah, itu orang yang hafal ilmu dan tidak faham ilmu, itu contoh yang kedua. Wa idza ra'aita, ing dalam nalikane ningali sapa sira. Wa idza ra'aita lan ing dalam nalikane ningali sapa sira. Al alima ing wong kang alim. La yazidu kang ora nambahi sapa alim. Alama ing atase perkara. Yasma'u kang ngrungu sapa alim ing fau ma ing perkara yasma'u kang ngerungu sapa alim ing fawa moko utawi alim iku zaka umpamane ardu asaniyah, iku zaka umpamane ardu saniyah, iku zaka umpamane ardu saniyah. Wa idza ra'aitahu lan ing dalam nalikane ningali sapa sira ing dalam nalikane ningali sapa sira hu ing alim, astagfirullahaladzim, hu ing alim yazidu hale nambahi sapa alim, yazidu hale nambahi sapa alim alaihi ing atase ilmu, syai'an ing siwiji-wiji, yuwafiqu kang nyocoki apa syai' ma ing perkara, sami'a ma ing perkara, yuwafiqu kang nyocoki itu sesuai, cocok, apa syai' ma ing perkara, sami'a kang ngerungu sapa alim ing ma, sami'a kang ngerungu sapa alim ing ma, sami'a kang ngerungu sapa alim ing ma minal ilmi saking ilmu, fahuwa maka utawi alim yang idza ra'aitahu yazidu alaih, fawa maka utawi alim idza ra'aitahu yazidu alaih, iku al awalu umpamane bumi kang pertama, iku al awalu umpamane bumi kang pertama, atau dimaknai golongan yang pertama juga boleh. Nah, jadi orang yang dia kemudian dapat ilmu terus paham dengan ilmunya, artinya dia itu bisa menambahi. Contohnya apa? Contohnya misalnya lagi dalam bab nahwu. Nah, itu kan disebutkan kan, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalau orang itu paham dengan ilmunya itu tadi, ketika dia menjelaskan kalam itu menurut Alfiyah adalah lafdun mufidun, lafaz yang bisa memberikan faedah, contohnya lafaz istaqim misalnya. Nah, istaqim itu sejatinya sama dengan juga atau definisi kalam. Pengertian kalam dalam Alfiyah itu sebenarnya sama dengan nahwu yang ada di jurumiyah, sama dengan pengertian dalam jurumiyah. Kalau jurumiyah itu lafdun mufidun murakkabun bil wad'i, kan begitu. Bil wad'i. Nah, itu sama dengan lafaz istaqim, karena istaqim itu sejatinya istaqim anta. Jadi dia ya lafaz murakkab mufid bil wad'i, begitu misalnya. Nah, itu contohnya begitu. Jadi dia paham tentang sesuatu dan dia bisa menambahi. Orang golongan pertama adalah orang yang faham yang dapat ilmu, kemudian faham dengan ilmunya dan bisa memberikan keterangan tambahan atas apa yang ia dengar dari ilmu tersebut, yang sesuai dengan ilmu yang dia dengar tersebut. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang dia hanya hafal ilmunya saja tanpa faham, itu adalah orang yang dia ketika mendapatkan ilmu hanya bisa menjelaskan, menerangkan sesuai dengan apa yang dia dengar. Ketika dia mendengar A, dia bisa menjelaskan sesuai dengan keterangan tadi, yaitu A. Nah,
Kalau orang yang kedua, kalau orang yang faham ilmunya, orang yang dapat ilmu dan faham, itu berarti orang yang bisa menambahi. Misalnya dia mendapatkan keterangan A, dia bisa menambahi dengan A plus begitu ya. Nah, atau amin dan lain-lain. Itu contoh orang. Nah, yang penting itu ilmu, itu ya. Nah, ilmu itu yang penting adalah laisa bi ilmin ma hawahul qimatru wa mal ilmu illa ma hawahus sadr. Ilmu itu bukan apa yang ada di dalam tas, bukan apa yang ada di dalam bag, bukan apa yang ada di dalam lemari. Tapi ilmu adalah apa yang ada di dalam hati. Itu ilmu. Nah, jadi ilmu itu yang sudah melekat di dalam hati. Bagaimana cara ilmu itu melekat? Caranya adalah diamalkan. Juga sering-sering mutolaah, sering-sering belajar, mengulang pelajaran, mereview, mengulang kembali pelajaran yang sudah lewat. Itu cara agar ilmu itu melekat kokoh di dalam hati. Oke. Wal ardu salisatu wallahu taala lamu bisawab. Ada pertanyaan? Wadah Bing. Sabung Bing. Sabung Bing. Ya Bing itu telah tanya. Ya sudah kalau gak ada pertanyaan. Oke. Nah. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrana fi dinina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bisa mengamalkan ini. Selama ini ya, malam Jumat deh. Ya bisa lah. Insyaallah hatam. Sudah sampai setengah. Ada nih. Gimana? Ada pertanyaan? Coba. Lokasi katanya. Lokasi Babayan di Pondok Penaber. Oke. Oh, di Bangkalan. Kenapa? APMC Bangkalan. Oh, teman saya itu. Sehat Zik. Alhamdulillah. Itu teman saya itu, Rozik. Oke. Tuh, Rozik. Nah, Rozik itu hebat itu. Dia orangnya suka bersedekah itu. Alhamdulillah itu ya. Ya, ada di Babayan saya Zik sekarang Zik. Tugas di sini Zik. Alhamdulillah. Oke. Pondok Penaber. Itu ngaji di mana Ustaz? Di Babayan, di Pondok Penaber. Sudah. Oke, cukup nih. Oke, Sampai kapan ya? namanya? Sampai kapan di bawah ini itu? Oh, insyaallah sampai Juli, tapi Idul Fitri pulang. Ada lagi? Kok pertanyaan pribadi ini? Tuh ya, nanti lewat WA lah, nanti insyaallah.